Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain, izinkan saya berinteraksi dengan Bapak Ibu yang sudah tergabung di room Zoom meeting pada malam hari ini. Saya ingin menanyakan apakah Bapak Ibu yang sudah tergabung di room Zoom meeting ini menginstal KineMaster-nya, apakah sudah terinstall begitu di smartphone-nya? Silakan Bapak Ibu bisa langsung membalas atau menjawabnya begitu di meeting chat G, Bapak Ibu. Wah, baik. Keren-keren nih Bapak Ibu. Sudah siap, sudah terinstall. Sudah. Oke. Jadi, alhamdulillah mungkin semua di sini Bapak Ibu yang sudah tergabung di room Zoom meeting kali ini sudah terinstall semua G, Bapak Ibu untuk KineMaster-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nih sambil praktek langsung dengan melihat step by step yang akan dijelaskan oleh Ibu Lia tentunya. Dan tentunya se-powerful apa nih KineMaster yang nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan video pembelajaran sebagai outputnya begitu. Iya, Ibu Rosina sudah di smartphone. Iya, Bapak Ibu bisa menginstalnya di smartphone, tidak harus di PC atau laptop nih, Bapak Ibu. Kemarin juga Ibu Lia sudah mendemonstrasikan bahwasanya untuk installnya Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone Bapak Ibu begitu. Karena smartphone saat ini sudah luar biasa begitu ya Bapak Ibu, powerful sekali bisa Bapak Ibu manfaatkan tentunya. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa langsung kita mulai nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu bahwasanya kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut. Dengan rincian 5 hari tersebut Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi ketika Bapak Ibu ada kendala atau ada pertanyaan yang kurang Bapak Ibu mengerti begitu, silahkan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan untuk bertanya di WhatsApp group tersebut. Karena di sana telah bergabung juga Ibu Lia yang ada di WhatsApp group, atau bahkan Bapak Ibu ingin private chat Ibu Lia, silahkan Bapak Ibu untuk menanyakan kendala-kendala yang Bapak Ibu alami. Jadi silahkan manfaatkan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin. Kemudian untuk 3 harinya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting setiap pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita, begitu ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu semangatnya tetap membara seperti di pertemuan pertama. Di sini saya melihat beberapa Bapak Ibu yang sudah on cam dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua, keren-keren sekali. Ada Ibu Eka Suryani, ada Ibu Sri Gati, ada Ibu Sri Wahyu Widayanti, Bapak Marsudi, dan Bapak Diar. Keren-keren sekali. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa on cam, silahkan Bapak Ibu bisa on cam. Akan tapi jika memang terkendala sesuatu jaringan ataupun ada hal lain yang mengharuskan Bapak Ibu untuk tidak on cam, tidak masalah. Yang terpenting Bapak Ibu masih menyimak membersamai Ibu Lia juga, karena Ibu Lia akan menjelaskan materi lebih lanjut terkait pembuatan video dengan KineMaster. Begitu. Nah, kita recall terlebih dahulu Bapak Ibu di pertemuan pertama, Bapak Ibu sudah mengenal terkait dasar-dasar pembuatan video, di mana Bapak Ibu diperkenalkan terkait bagaimana caranya merancang naskah, begitu nggih Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah memiliki juga nih, sudah menyusun juga naskah yang Bapak Ibu rancang begitu. Mungkin nanti bisa nih Bapak Ibu sambil mengedit, sambil praktek
mengikuti step by step dari Ibu Lia begitu. Jadi di Guru Inspiratif Indonesia ini Bapak Ibu sekali lagi untuk workshop virtual Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait presensi begitu. Karena Bapak Ibu kami dari tim Guru Inspiratif Indonesia akan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir. Di mana untuk meeting chat silahkan Bapak Ibu gunakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala yang Bapak Ibu alami begitu. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu menyampaikan kehadiran, dan Bapak Ibu bisa gunakan meeting chat juga untuk berinteraksi dengan Ibu Lia tentunya. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Ibu Lia yang akan memandu Bapak Ibu, yang akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana sih cara pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster, tentunya dengan detail-detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lia. Baik, langsung saja kami silakan kepada Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Bapak Ibu, selamat malam. Alhamdulillah di hari kedua ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti workshop virtual. Nah, sebagai lanjutan dari apa yang telah kita lakukan tadi malam ya di hari pertama, kebetulan saya juga sudah mengirimkan itu ya link materi untuk hari kedua ini disertai dengan contoh naskah pembelajaran, contoh naskah video pembelajaran dan juga aset-aset yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk sebentar kita praktekkan bersama-sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu sudah menyiapkan aset-aset atau naskah video pembelajaran yang sudah dipersiapkan dari kemarin atau dari tadi begitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum saya masuk ke praktek, mungkin sedikit saya ingin mengingatkan kembali step-stepnya dan juga saya ingin bukan memaparkan, tetapi saya ingin menunjukkan apa saja yang ada di slide presentasi yang sudah saya bagikan, yang kebetulan tadi sudah dikirim di grup WhatsApp. Mungkin saya izin dulu untuk share screen ya. Oke, Bapak Ibu, apa sudah terlihat ya? Oke. Proses Bu Lia. Jadi untuk pertemuan kedua ini memang saya akan fokuskan untuk editing video dengan KineMaster. Kebetulan untuk di beberapa slide di awal ini saya sudah menuliskan beberapa fitur-fitur yang ada di KineMaster begitu. Fitur utamanya, kemudian ada fitur-fitur tampilan yang ada di dalam. Misalnya Bapak Ibu ingin memilih background bagaimana, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya satu persatu begitu. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau mau menambahkan lapisan, menambahkan suara, ataupun mengatur durasi seperti ini, saya juga sudah ada di sini. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca Iya, mohon ditunggu terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Mungkin terkendala jaringan Ibu Lia. Mohon maaf, saya balik lagi nih. Jadi untuk yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini kita akan membuat proyek video pembelajaran dengan KineMaster. Yang perlu mungkin saya ingatkan sedikit adalah hal-hal yang
lakukan. Jadi sebelum kita masuk ke tahap editing ini, Bapak Ibu pastikan dulu seluruh audio, klip video, ataupun gambar, atau bisa jadi aset-aset yang dibutuhkan lainnya untuk tahapan editing, Bapak Ibu sudah persiapkan. Mungkin bisa ditaruh di folder yang sama supaya tidak bingung nantinya. Nah, ini dia di slide juga saya sudah tampilkan, saya sudah sematkan juga hasil tahap praproduksi berupa naskah video. Mungkin sedikit saja, jangan sampai tadi Bapak Ibu belum membukanya. Saya akan sedikit tunjukkan begitu naskah video yang sudah saya buat. Oke, baik. Jadi naskah video yang saya buat, awalnya saya buat narasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya buat narasi secara keseluruhan seperti ini. Kemudian saya masukkan ke naskah video pembelajaran seperti ini, ke dalam tabel-tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada perkiraan durasinya. Kemudian nanti tampilannya apa. Jadi kalau misal Bapak Ibu nanti mau membuat ya video yang sama dengan naskah yang sama seperti ini, tidak menutup kemungkinan dan boleh-boleh saja silahkan. Karena di sini juga sudah jelas apa yang harus dipersiapkan dan narasinya isinya bagaimana. Karena kebetulan saya mengajar di SD, jadi ini memang materi SD. Di sini semuanya intro, outro-nya juga sudah saya jelaskan, bahkan apa yang dibutuhkan, background-nya, background apa di sini saya juga sudah tuliskan begitu. Baik, ini untuk hasil dari tahap praproduksi berupa naskah video. Kemudian untuk hasil tahapan produksi, nah ini dia. Jadi hasil untuk tahapan produksi itu berupa video, berupa audio, dan juga aset-aset lainnya yang dibutuhkan nanti proses editing. Mungkin saya akan tunjukkan foldernya saja. Atau Bapak Ibu tadi sudah sempat membuka yang dikirim linknya di grup WhatsApp, itu juga sudah ada. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar yang dibutuhkan, Bapak Ibu. Ini mungkin belum ya, masih loading. Ada video yang sudah saya rekam begitu, karena kebetulan untuk video yang mau saya buat di awal sebagai pembuka, saya muncul begitu sebagai pengantar dan juga penutupnya. Nah, ini aset-aset yang dibutuhkan. Asetnya ini dari mana? Silakan bebas Bapak Ibu cari. Kebetulan yang saya dapat ini, saya mengambil di Canva. Di Canva itu banyak, jadi saya download saja di sana. Nah, ini untuk background juga sudah saya siapkan. Intro, outro juga sudah saya siapkan. Gitu. Dan di sini ini adalah video-video yang nantinya akan saya masukkan juga sebagai pengantar dan juga penutup di video pembelajaran nantinya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau memakai ini untuk praktek dulu. Untuk malam ini silakan, kalau besok silakan Bapak Ibu mungkin bisa mengambil rekaman dari Bapak Ibu sendiri. Nah, itu hasil dari tahap produksi. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini berupa, nah ini tahap pasca produksi. Jadi, malam ini sebelum masuk ke isi videonya, saya ingin memperkenalkan bagaimana cara membuat intro dan outro menggunakan template yang ada di KineMaster. Kalau tadi yang ada di folder, saya sudah buatkan intro dan outro yang bisa langsung digunakan berupa video. Tetapi pada malam hari ini, saya ingin mempraktekkan bagaimana memanfaatkan template yang ada di KineMaster. Gitu Bapak Ibu. Mungkin saya bisa stop screen yang ini. Saya langsung share screen HP. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa mempersiapkan smartphone-nya. Silakan dibuka aplikasi KineMaster-nya.
Baik, saya mohon izin untuk share screen layar HP ya. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah nampak Ibu Lia. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu juga bisa membuka aplikasi KineMaster-nya. Nah, ini dia. Jadi ketika Bapak Ibu ingin eh, membuat atau memanfaatkan template yang ada di KineMaster, Bapak Ibu silahkan buka yang ini ya, Home. Nah, ini dia. Dan saya kasih ya, di Home silahkan diklik. Di situ tempat template yang bisa Bapak Ibu gunakan, beragam template yang ada di situ. Oh, mohon maaf. Saya salah pencet ya. Oke. Oke, silahkan Bapak Ibu klik home. Jadi tampilannya home akan seperti ini. Baik, tampilannya. Nah, untuk mencari intro atau outro, begitu ya, penutup video, silahkan diklik bagian atas di pencarian. Yang ini ya Bapak Ibu. Di bawah cari template video. Nah, silahkan diketik. Misalnya intro. Kemudian klik search. Nah, nanti akan muncul beragam video yang ada di sini. Bisa dipilih bagian mana yang kira-kira cocok untuk pembuka videonya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, video intro yang Bapak Ibu buat itu jadikan branding untuk Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat video-video selanjutnya, tidak perlu lagi membuat video intro ataupun outro-nya. Kemudian ketika orang melihat videonya, oh sudah tahu, oh ini sepertinya video yang dibuat oleh bapak ini atau ibu ini, seperti itu. Jadi silahkan dipilih sebagai identitas. Tapi untuk malam ini kita belajar saja, jadi kita cari template yang mudah. Kita pilih yang paling atas saja, yang warna. Oke, yang ini saja. KineMaster, yang ini saya akan pilih yang paling atas. Oke. Nah, ini lengkap dengan suaranya. Nah, ketika Bapak Ibu mau memilih, misalnya sudah cocok. Kalau belum, silahkan boleh kembali cari template yang lain. Karena untuk contoh, jadi saya ambil yang paling simpel saja. Nah, ini tulisannya masih KineMaster. Kalau Bapak Ibu mau menggunakannya, mau memilihnya, silahkan klik Mix. Yang tanda merah ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik ya, Mix, maka nanti ini akan menjadi proyek Bapak Ibu. Dia akan masuk ke menu project, begitu, menu proyeknya. Nah, ini masih sementara diunduh. Seperti pertanyaan Bapak Ibu tadi malam bahwa apakah ketika kita mengedit butuh jaringan? Nah, sebenarnya tidak, kecuali saat proses mengunduh seperti ini baru membutuhkan jaringan internet. Oke, ini masih mengunduh. Oke, ini masih macet ya. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang berhasil mengunduh? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat.
Wah, luar biasa. Ada yang sudah berhasil. Oke, sambil menunggu. Ya, sudah. Wah, saya nih yang tinggalan nih. Ada yang belum juga. Oke. Kalau waktunya masih banyak, Bapak Ibu bisa mengeksplor di bagian bawah masih banyak video-video intro yang mungkin cocok untuk Bapak Ibu. Oke, masih proses ya. Ya, oke. Belum bisa masuk. Belum bisa masuk ke KineMaster ya? Oke, saya batalkan dulu. Oke, ya, hadir. Nah, oke. Nah, karena di sini sebenarnya saya sudah mengunduhnya. Nah, silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Saya akan buka langsung yang sudah ada di project. Wah, ternyata sudah berkali-kali nih terunduh. Kalau dari laptop bisa diunduh, Bu. Bisa saja. Yang penting KineMaster-nya bisa jalan ya. Nah, ini dia video intronya. Oke. Nah, karena saya pakai video yang berbeda intronya. Nah, Bapak Ibu, kalau tulisannya masih KineMaster seperti ini kan KineMaster ya tadi tulisannya. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Itu ada teks yang berwarna kuning. Nah, itu teks. Mohon maaf, bisa diulang cara mengunduh. Oke, bisa, tapi mungkin sebentar saja ya, Ibu. Jadi cara mengunduh itu silakan pilih template videonya, kemudian klik mix, gitu ya. Oke, misalnya di sini silakan dipilih template-nya, kemudian klik mix. Nah, ini ada tulisan mix ya. Itu yang Bapak Ibu klik. Kalau sudah, nanti dia akan langsung menjadi lembar project yang siap Bapak Ibu edit. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah berhasil untuk mengedit nama teks KineMaster-nya? Kalau sudah recording in progress. Baik.
Mohon maaf, tadi berpindah. Ketika Bapak Ibu sudah memilih template-nya, ini bisa disesuaikan. Kalau misalnya tulisannya masih KineMaster, Bapak Ibu bisa mengganti tulisannya. Begitu pula dengan warnanya. Nah, silahkan Bapak Ibu klik di sini ya teksnya. Nah, untuk mengganti teks, ini kan teksnya masih KineMaster. Untuk mengedit, nanti ketika Bapak Ibu klik teksnya yang warna kuning, pastikan sampai berwarna kuning. Kemudian ada di sebelah kanan atas ya, itu ada tulisan edit. Silahkan Bapak Ibu edit. Nah, akan muncul seperti itu. Misalnya tulisannya masih KineMaster, silahkan disesuaikan. Mohon maaf ya. Ditulis misalnya galeri guru atau galeri belajar. Silahkan. Misalnya saya hapus dulu guru itu ya. Di oke. Ketika sudah Bapak Ibu sudah setuju, misalnya sudah cocok dengan galeri guru ini, Bapak Ibu bisa mengganti jenis fontnya. Di situ sudah ada pilihan. Bapak Ibu mau mengganti jenis font ataupun, nah di sini jenis font ataupun mengganti warnanya juga bisa. Gitu. Oke, sepertinya di kolom chat banyak yang mengalami kendala ya. Yang keluar setelah ditekan mix bukan akun, tapi Google. Oke. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan ketika klik ketika membuat atau memanfaatkan template yang ada, Bapak Ibu silahkan membuka langsung proyek baru saja, begitu. Nah, kalau sudah ya, kalau misalnya videonya sudah buat, video intronya sudah fix begitu ya, sudah sesuai dengan kemauan Bapak Ibu, maka silahkan Bapak Ibu langsung keluar begitu. Misalnya warnanya di sini warna putih. Kalau misalnya mau mengganti warnanya, tunggu ya, saya tunjukkan dulu. Misalnya mau mengganti warna ini. Nah, warna ini karena putih, Bapak Ibu ingin warna yang lain. Bapak Ibu tinggal diklik ya. Pastikan sampai berwarna kuning. Nah, sampai berwarna kuning seperti ini. Kemudian di sini di sebelah kanan ada tulisan warna. Diklik saja, tinggal dipilih warna yang sesuai dengan Bapak Ibu. Misalnya warna biru, warna merah, ataupun warna lain yang kira-kira sesuai dengan Bapak Ibu. Gitu. Oke, untuk video intro, untuk template, saya tidak akan banyak mengeksplor karena kalau template itu eh, boleh Bapak Ibu edit sesuai kemauan atau bisa juga hanya mengedit beberapa bagian saja. Baik, mungkin itu saja nanti Bapak Ibu bisa membuatnya ketika pertemuan ini selesai. Sekarang kita akan lanjut membuat proyek video pembelajaran intinya. Bagaimana cara keluar? Kalau mau keluar tinggal kembali saja. Maka tampilannya akan kembali ke home seperti ini. Kalau sudah, oke. Tidak apa-apa Ibu, silahkan dilanjutkan untuk mengunduh asetnya. Kemudian kalau kita sudah mau buat, ini video intronya tidak akan hilang. Ketika proyek Bapak Ibu tinggalkan kembali, itu tidak akan hilang. Tetapi dia akan muncul di
di halaman buat. Begitu. Di situ Bapak Ibu bisa buka kapan saja. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan pelan-pelan saja untuk video pembelajaran ini ya. Silakan Bapak Ibu klik buat baru yang paling atas tanda plus. Oke. Silakan tulis nama. Oke, siap. Masih mengunduh aset. Ya, silakan Ibu. Silakan beri nama project. Kalau kesulitan mengganti teks tulisan tadi, silakan Bapak Ibu klik. Di situ ada tulisan edit. Klik teksnya yang mau diganti sampai berwarna kuning. Begitu ya. Kemudian di sebelah kanan akan muncul fitur. Muncul fitur edit. Begitu. Oke, sebentar kita praktekkan kembali. Sekarang kita buat dulu nama projectnya. Misalnya video pembelajaran. Aspek rasionya yang akan kita pakai, ini yang 16:9. Baik, bukan yang 9:16, tapi 16:9. Kalau sudah, silakan klik buat. Oke. Apakah tampilan punya Bapak Ibu sama ya? Jadi yang paling bawah ini kan kosong ya Bapak Ibu. Ini adalah lapisan apa namanya lembar project nanti yang akan Bapak Ibu edit akan muncul di bagian paling bawah. Karena masih belum ada background yang Bapak Ibu pilih atau video yang Bapak Ibu pilih, maka yang paling bawah ini masih berwarna masih kosong dan kemudian untuk durasi waktunya masih 0 seperti ini. Baik, pertama-tama kebetulan proyeknya membuat video pembelajaran yang saya sudah siapkan asetnya. Pertama-tama kita, oke, cara save perubahan teksnya. Tinggal kembali saja Ibu, otomatis akan berubah teksnya. Baik, sekarang langkah pertama adalah pilih media yang akan kita gunakan. Kebetulan untuk lapisan pertama, ini background-nya. Saya memilih background ini, background yang warna hijau. Nah, seperti sedang berada di hutan, begitu ya. Nah, apakah sudah muncul ya? Oke, sudah. Oke. Kolom paling atas, sebelah kiri, itu muncul tampilan video yang kita buat, begitu. Baik, Bapak Ibu. Kalau sudah dipilih, nah, mohon maaf suaranya termute. Videonya kalau sudah background, ini lapisan pertama. Jadi ketika kita membuat project, ini bisa berlapis-lapis ke bawah. Bisa dilapisi teks, bisa dilapisi video, bisa dilapisi gambar lagi, atau musik background itu bisa dilapisi. Jadi ke bawah nanti ini akan terisi kalau kita lapisi dengan project atau aset-aset yang lain. Untuk yang pertama, backgroundnya, ketika Bapak Ibu sudah memilih, ini bisa disesuaikan durasinya. Misalnya, untuk durasi yang pertama, durasi yang pertama seperti ini bisa ditarik garis, jadi diklik pastikan berwarna kuning, kemudian ujung sebelah kanan, Bapak Ibu seret ke kanan, disesuaikan butuh durasi berapa menit atau berapa detik. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke video inti. Bagaimana kalau kita lupa memasukkan video intronya, begitu ya? Ketika Bapak Ibu memakai video intro,
yang berada di aset misalnya, Bapak Ibu tinggal diklik saja, begini ya. Kemudian tambahkan media. Nah, kita untuk malam ini karena belajar, pakai saja video intro yang sudah saya buat, yang sudah saya bagikan di Google Drive. Ini karena saya lupa memasukkan, Bapak Ibu tinggal pastikan yang berwarna merah, ini yang menunjukkan durasi, ini berada di ujung sebelah kiri. Kemudian kita masukkan media, kita masukkan intronya. Oke, kita pilih salah satu. Oke, intronya sudah masuk. Kalau Bapak Ibu mau memutar videonya, mau memastikan seperti apa sih tampilannya, nah di sini silahkan Bapak Ibu klik yang sebelah kanan ada tombol mainkan. Tunggu ya, saya tunjukkan. Oke, yang sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ketika ini diklik, maka videonya akan terputar. Oke, nah ini dia. Akan terputar ini video intro. Kalau misalnya, wah video intronya kenapa terlalu lama, misalnya seperti itu. Kalau ingin mengetahui durasinya berapa, Bapak Ibu klik, kemudian pastikan tanda merahnya sampai di ujung, begitu ya. Oh ternyata video intronya 7 detik. Misalnya terlalu banyak ini, terlalu panjang. Untuk menguranginya, Bapak Ibu tinggal geser saja garis yang berwarna kuning sebelah kanan, ini tinggal digeser saja. Oke, di sini. Nah, otomatis dia akan berkurang durasinya. Gitu ya Bapak Ibu. Misalnya saya hanya butuh 5 detik saja. Oke, sampai 5 detik. Selesai. Nah, atau bisa juga memotong atau memangkas, misalnya seperti tadi. Bapak Ibu pastikan ada di tanda merah misalnya. Oh ini sudah 5 detik. Nah, kita klik di atas, fitur paling atas ya. Ini muncul pangkas. Nah ini dia, kita klik saja fitur pangkasnya. Nah maka di sini akan ada pilihan, pangkas ke kanan atau pangkas ke kiri. Nah, karena bagian kanan yang mau kita buang, maka kita akan pangkas yang sebelah kanan. Otomatis dia akan hilang. Dia akan terpotong. Bagaimana untuk kembali? Silahkan diklik saja tanda atas ini. Oke, selesai. Gitu. Oke, video intro sudah beres. Sekarang kita akan masuk ke video pengantar. Kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu isinya apa ya setelah intro, nah itulah perlunya naskahnya. Jadi kita mengintip di naskah. Apa sih yang ada di naskah? Scene kedua ini apa? Nah, setelah kita lihat ternyata scene kedua adalah guru tampil di situ menyampaikan pengantar atau menyapa. Nah, kita cari asetnya, kita cari videonya. Bagaimana kalau tadi ketika kita mau memasukkan media ke lembar project, itu kita klik media, tetapi untuk menambahkan lapisan, jika sudah masuk lapisan kedua, jangan lagi klik media, tetapi klik lapisan. Nah, ketika diklik lapisan, di situ akan muncul media. Silakan Bapak Ibu klik media. Nah, kemudian pilih video atau gambar yang mau dimasukkan ke dalam lembar proyek. Oke. Nah, saya pilih video pengantarnya tadi. Nah, ini sudah masuk nih ke sini ya. Videonya masih ada green screen-nya. Bagaimana cara menghilangkannya? Silahkan Bapak Ibu klik ya videonya. Pastikan sampai berwarna kuning.
Karena kalau tidak berwarna kuning, nanti fitur sebelah kanan itu tidak akan muncul seperti ini. Akan kosong. Nah, pastikan sampai berwarna kuning, maka akan muncul fitur untuk melakukan atau menghilangkan green screen-nya. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, silahkan Bapak Ibu cari di situ fungsi kunci kroma. Nah, itu dia. Kunci kroma itu bisa kita gunakan untuk menghilangkan green screen. Sebenarnya keunggulan dari KineMaster ini bisa menghilangkan background warna apapun, begitu. Untuk latar belakangnya, mau warna merah, mau warna biru, itu bisa dihilangkan. Nah, caranya bagaimana? Awalnya silakan Bapak Ibu aktifkan kunci kromanya. Diklik aktifkan. Nah, ketika diaktifkan, di sini ada warna kunci. Kalau warna kuncinya hijau, maka yang akan dia hilangkan adalah yang warna hijau. Tetapi jika Bapak Ibu klik itu warna kunci, memilih warna yang lain, misalnya warna biru, maka yang hilang adalah yang warna biru backgroundnya begitu. Oke, karena hijau saya biarkan saja. Tetapi kalau kita perhatikan warnanya masih belum bersih nih. Masih ada hijau-hijaunya. Nah, kalau masih belum bersih, silakan Bapak Ibu sesuaikan persentasenya. Misalnya yang bawah, yang 50% kita naikkan. Nah, kita naikkan sampai dirasa sudah warnanya bersih begitu ya. Sudah tidak ada warna hijaunya lagi. Nah, oke. Kalau sudah dirasa warna hijaunya sudah bersih, silahkan kembali. Tidak usah cari tombol simpan atau apa, silahkan kembali. Klik saja tanda panah di samping kunci kroma, itu akan kembali. Nah, kenapa di sini di atas ya, di atas kepala gurunya ini, kenapa masih ada warna lain? Ya karena itu, karena yang kita hilangkan hanya yang berwarna hijau. Gitu. Bagaimana untuk menghilangkan ini? Kalau saya triknya tidak menghilangkan, tetapi saya potong. Bagaimana memotong videonya? Silahkan diklik videonya sampai berwarna kuning, kemudian Bapak Ibu pilih pangkas. Oh, sorry, bukan pangkas ya. Tetapi di sini pemangkasan. Nah, ada di bawah nih. Bukan yang pangkas atau pisahkan, bukan. Tetapi yang pemangkasan. Oke. Baik, kalau sudah silakan geser saja ke bawah. Geser ke bawah, disesuaikan seperti kita crop gambar begitu ya. Seperti kita crop gambar atau eh, crop hasil screenshotan atau bagaimana, itu sama. Tinggal kita arahkan saja. Baik Bapak Ibu, kalau sudah kita kembali begitu ya. Untuk proyeknya, recording in progress. In progress. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke, Bapak Ibu sesuaikan besarnya atau tinggi tinggi apa ya? Tinggi dari ini yang mau kita sesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ini ditaruh di tengah, tinggal digeser saja. Semudah itu. Atau misalnya, oh saya taruh agak sedikit ke kiri misalnya. Silahkan. Kalau misalnya ini dirasa terlalu
apa namanya terlalu tinggi atau terlalu besar, silakan disesuaikan. Caranya bagaimana? Diklik saja gambarnya. Di sini ada tanda panah. Nah, ini yang digeser. Yang paling bawah ya Bapak Ibu, itu yang digeser untuk memperbesar dan memperkecil. Baik. Oke. Karena sudah, kita bisa cek lagi gambarnya. Oke. Mm-mm. Misalnya galeri belajar. Nah, di sini ada menyapa begitu ya, menyapa pendengar atau yang menonton videonya. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu coba perhatikan lapisan atas dengan lapisan bawah ini tidak sama. Nah, tidak sama. Jadi videonya ini ketika kita unduh, nantinya akan berhenti di menit atau di detik ke-15. Karena apa? Karena panjangnya video itu tergantung pada lapisan paling atas. Nah, bagaimana untuk menyamakan lapisan atas dengan lapisan bawah? Silakan Bapak Ibu klik lapisan paling atas, ingat sampai berwarna kuning, kemudian seret ujungnya, ya ditarik ujungnya, Bapak Ibu sesuaikan. Sesuaikan kira-kira sampai detik keberapa. Oke, ternyata di sini lebih tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena lembaran pertama atau lapisan pertama inilah yang menentukan durasi waktu hasil video nantinya. Gitu. Nanti tinggal kita sesuaikan karena ini masih belum selesai. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau memotong, silahkan dipangkas atau diseret saja, ditarik saja ke kiri. Nah, gitu Bapak Ibu. Baik. Ketika Bapak Ibu mau mengedit, itu kan kita selain melihat dari naskah, kita juga mendengarkan apa sih yang disampaikan. Kira-kira ketika pembicaranya berkata seperti ini, apa yang mau ditampilkan? Apakah ada gambar yang mau dimunculkan, ataukah ada tulisan yang mau dimunculkan? Nah, misalnya di awal seperti ini, ketika eh, ketika menyapa begitu, mungkin Bapak Ibu perlu menuliskan namanya, nama Bapak Ibu sebagai penyaji video di sini. Silakan Bapak Ibu tambahkan teks video. Karena di video mungkin kita tidak perlu memperkenalkan nama begitu. Jadi cukup berupa tulisan saja. Nah, bagaimana untuk menambahkan tulisan? Nah, ini sudah lapisan ketiga ya untuk tulisannya. Kita klik lapisan, kemudian Bapak Ibu pilih teks. Ya, oke. Kalau teks sudah di sini, silakan isikan nama Bapak Ibu. Misalnya karena di sini gambar saya, jadi saya tuliskan nama Lia. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik OK. Nah, misalnya tadi kan tulisannya seperti ini. Nah, kita perbesar. Untuk memperbesar, kita tarik saja. Kita tarik tulisannya mau memperbesar atau memperkecil. Misalnya Bapak Ibu merasa, wah ini jenis fontnya kenapa tidak bagus ya? Atau misalnya ada yang salah penulisan. Nah, di sebelah kanan itu Bapak Ibu sudah muncul fitur untuk melakukan apa namanya
yang bisa dilakukan pada teks yang sudah Bapak Ibu buat. Bisa mengeditnya, bisa merubah fontnya, bisa memangkas, bisa menambahkan animasi atau efek-efek animasi seperti itu ya pada tulisannya. Nah, silakan Bapak Ibu eh, pilih misalnya mau ganti font. Kalau mau ganti font, pastikan ya lapisannya ini teksnya, lapisan teksnya berwarna kuning. Kemudian pilih font teks gitu. Oke, di sini font teksnya silakan dipilih. Font seperti apa sih yang Bapak Ibu suka begitu? Misalnya saya cocok ini saja. Saya pakai Marco. Nah, misalnya nih, eh font saya kenapa ini hanya sedikit ya, misalnya seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena jenis font ini Bapak Ibu bisa, eh, Bapak Ibu bisa apa namanya, bisa menambahkan fonts itu banyak ada di toko asetnya. Itu di atas, kalau Bapak Ibu memilih itu ada semacam seperti toko gitu ya, gambar toko. Itu di situ jenis font itu banyak sekali. Misalnya saya contohkan di sini. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih jenis font apa. Nah, tinggal diunduh fontnya, tinggal ditambahkan. Nanti otomatis eh, akan masuk ke ke apa namanya galeri Bapak Ibu begitu ya, keunduhan. Oke, kalau sudah kita klik tutup begitu. Ini juga. Nah, sekarang jenis hurufnya sudah berubah. Oke, jenis hurufnya sudah berubah. Recording in progress. Oke, mohon maaf. Oke, baik. Ketika Bapak Ibu sudah menuliskan ini tulisannya, misalnya Bapak Ibu mau menuliskannya di sini, silakan untuk ukurannya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalnya mau ditaruh di samping kiri saja, silakan. Kemudian kita cek lagi, kemudian kita putar, apakah masuknya bagus atau tidak. Nah, kalau kita lihat masuknya itu datar, keluarnya pun juga datar. Kalau begitu, kita buat efek, kita beri efek animasi supaya masuknya teks lebih indah kita lihat. Bagaimana caranya? Silahkan klik teksnya, kemudian pilih animasi masuk. Animasi masuk, oke, di sini. Misalnya mau pop atau geser ke kanan. Nah, di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Di sini. Atau yang ini. Nah, jadi banyak efek animasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Saya mau memakai tingkatkan saja yang ini. Nah, ketika animasi masuknya sudah ada, kayaknya lebih bagus juga kalau animasi keluarnya juga saya tambahkan. Oke, di sini saya beri efek memudar saja. Nah, kita coba sekarang. Kita putar kembali videonya. Oke, sedikit lumayan. Oke. Kalau misalnya teksnya mau diberi warnanya mau dibedakan atau mungkin mau diberi lapisan begitu, Bapak Ibu silahkan di sini banyak fitur yang ada di bawah ini. Bisa dieksplor. Misalnya mau warnanya diganti. Nah, bisa dipilih warnanya. Atau misalnya mau beri warna latar. Silahkan dipilih fitur warna latar. Oke.
Nah, tinggal di-enable dan dipilih warnanya. Mau warna misalnya mau warna merah. Nah, kalau merah kayaknya terlalu mencolok. Misalnya, nah hijau saja. Boleh begini. Nah, tinggal disesuaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau membuat begitu ya, mau edit seperti ini tergantung dari imajinasi Bapak Ibu semuanya, mau diapakan, punya ide apa. Dan di KineMaster sudah banyak fitur-fitur yang ada, mau diberi bayangan, atau mau diberi efek bersinar untuk teksnya, ini banyak pilihannya. Oke, ketika teks sudah ada, mungkin kita mau menambahkan sebuah gambar. Nah, kalau kita mau menambahkan sebuah gambar, ini sudah lapisan, misalnya ini kita tambah lapisan. Jadi jangan klik media lagi, tetapi tambah lapisan. Klik lapisan, kemudian klik media, kemudian dilanjutkan, kita pilih aset. Nah, misalnya kita mau menampilkan, eh, ini dia, siklus misalnya. Siklus kupu-kupu misalnya. Wah, siklus kupu-kupunya seperti ini. Kalau kita perhatikan antara warna, begitu ya, antara warna gambar dengan backgroundnya ini kurang begitu cocok begitu. Nah, saya ingin menambahkan sesuatu. Kita lihat di sini, kita taruh di ujung begitu ya. Kita akan beri lapisan warna untuk menghiasi agar kupu-kupunya atau gambar kupu-kupunya ini lebih terlihat. Ketika Bapak Ibu mungkin, waduh, saya salah ini memasukkan. Waduh, kayaknya saya salah ini. Seharusnya bukan di durasi ke menit ke detik ke-13, tapi di detik ke-20, misalnya seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu menghapus atau bagaimana. Tinggal Bapak Ibu tekan, ya, tekan yang mau dipindahkan, tinggal diseret saja. Tekannya agak lama, kemudian nah, digeser seperti ini. Digeser misalnya di detik ke-20 misalnya. Oke, nah seperti ini misalnya. Baik. Kemudian ketika kita sudah menambahkan gambar, kok gambarnya ini sepertinya kontras ya, kurang bagus begitu. Kita tambah saja lapisan warna, entah warna apa, tergantung Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Silakan di sini ada lapisan, kemudian ada pilihan tulis tangan. Nah, di tulis tangan ini jangan pernah berpikir bahwa ini hanya untuk tulis tangan saja, tetapi di sini banyak beragam hal. Misalnya warna yang mau saya masukkan nanti adalah warna putih misalnya. Tinggal diklik warna putih ya, sebelah sini warna putih. Nah, tulisan pensilnya kita ganti. Oke, saya mau menggantinya dengan yang lingkaran saja. Ini ada yang square, ada yang lingkaran, ada yang X. Nah, ini bisa. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal tuliskan saja mau ditaruh di mana. Misalnya saya taruh di sini. Dia akan muncul. Oke, ini disesuaikan. Ini saya yang menggambar nih. Ya, kita sesuaikan bentuknya seperti apa besarnya. Oke. Kalau sudah, misalnya, waduh, sepertinya ini kurang besar ini atau terlalu besar. Nah, ini sudah bisa kita sesuaikan. Kita taruh di sini. Waduh, kok malah kupu-kupunya tertutup ya? Kalau kupu-kupunya tertutup seperti ini, Bapak Ibu ingin istilahnya mau menampilkan kupu-kupunya itu di lapisan paling depan. Tinggal Bapak Ibu klik di sini, kemudian Bapak Ibu pilih ini ya, ada titik 3 paling atas kanan. Nah, ini dia di sini. Diklik, nanti akan muncul di sini pilihan-pilihan. Apakah gambarnya mau diduplikat, apakah mau dipindahkan ke depan, mau dimajukan, mundurkan, atau dipindah ke paling belakang, dan lain sebagainya. Saya hanya mau mundurkan saja. Oke, nah sekarang kupu-kupunya sudah berada di atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita sesuaikan gambarnya.
Nah, sekarang kupu-kupunya sudah berada di lapisan paling atas. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat lembar proyeknya. Apakah sama? Nah, kalau misalnya antara yang warna putih dengan gambarnya mau kita samakan, begitu ya, panjangnya atau durasi munculnya, tinggal kita sesuaikan. Ini ditarik misalnya 5 detik. Nah, kita lihat tulisan tangannya ini juga 5 detik. Kita samakan di sini. Oke, tinggal disamakan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah sama. Kemudian kita lihat. Nah, munculnya sudah bersamaan. Keluarnya juga hampir bersamaan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Oke. Nah, jadi video-video pembelajaran, kalau misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan sesuatu, mau ditampilkan gambar, seperti ini caranya. Kalau misalnya di sela-sela gambar ini mau ditulis, mau ditambah teks, bisa juga. Tinggal Bapak Ibu menambahkan saja di detik keberapa, mau ditambah lapisan teks. Tinggal ditambah saja. Misalnya di sini kita mau tuliskan siklus kupu-kupu, siklus hidup kupu-kupu begitu ya. Siklus hidup kupu-kupu. Oke, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kita mau munculkan di mana? Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya mau dimunculkan di atas, atau memunculkan di sampingnya, atau di tengahnya. Nah, ini tulisannya berwarna putih. Supaya terlihat, kita ganti warnanya. Misalnya warna hitam. Misalnya seperti ini. Kita munculkan di sini. Ini tergantung Bapak Ibu saja, mau disimpan bagaimana tulisannya. Nah, seperti tadi, kalau munculnya ini tidak indah, silakan Bapak Ibu munculkan animasinya. Nah, tinggal ditekskan, dikasih animasi masuk dan animasi keluar, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, karena ini mungkin sebentar baru kita lanjutkan, karena saya melihat waktunya sudah menunjukkan pukul 8 ya. Mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Ibu Lia telah menjelaskan step by step bagaimana cara untuk Bapak Ibu memanfaatkan KineMaster tersebut. Nah, silahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun kendala bisa langsung bertanya dengan cara mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa juga menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Silahkan Bapak Ibu. Dan juga tadi ada beberapa Bapak Ibu yang masih eh, baru bergabung begitu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Guru Inspiratif Indonesia ini khususnya pada bagian workshop virtual pasti akan ada rekaman Zoom meetingnya yang mana Bapak Ibu nanti bisa mengulangi step by step yang telah dijelaskan oleh Ibu Lia begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kendala. Sepertinya tadi banyak sekali Bapak Ibu yang sudah ikut praktik begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau bisa juga dengan mengaktifkan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu bagi yang memiliki kendala atau mungkin Bapak Ibu masih ingin mendengarkan Ibu Lia untuk penjelasan step by step-nya atau bagaimana Bapak Ibu silahkan yang memiliki pertanyaan bisa segera ditanyakan begitu Bapak Ibu. Iya, ini dari Bapak Deden Bu Lia terkait template-nya di-share di mana begitu Bu Lia? Mungkin maksudnya
eh, mungkin maksudnya bukan template-nya ya, tapi aset begitu ya mungkin ya. Ya, Asetnya itu mungkin begitu, Bu. sudah di-upload di grup WhatsApp ya, linknya bisa diunduh untuk belajar-belajar saja. Di situ sudah ada naskah juga yang mungkin Bapak Ibu besok mau sekalian praktek begitu. Untuk take video atau take suara juga sudah ada di bagian situ. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Gitu. Oke, siap. Baik, Bu Lia. Terima kasih, Bu Lia. Kemudian terkait KineMaster yang di laptop, mungkin ini di pertemuan pertama begitu, oke, Bapak Ibu sudah dibahas oleh Ibu Lia, di mana kalau di laptop bisa Bapak Ibu install, tetapi membutuhkan yang namanya emulator, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa, wah, ini sepertinya sangat ribet sekali kalau di laptop begitu, Bapak Ibu cukup install KineMaster yang ada di smartphone Bapak Ibu. Begitu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada kendala tadi Bapak Ibu saat mengikuti step by step dari Ibu Lia, begitu. Silakan. Dan bagi yang terlambat bergabung, kami selalu ada rekaman Zoom meeting yang akan kami bagikan, begitu Bapak Ibu. Yang akan kami bagikan di WhatsApp group sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali step by step dari Ibu Lia. Iya, ini dari Bapak Marsudi, Ibu Lia mungkin bisa langsung ditanggapi, Ibu Lia. Oke, baik. Ya, tadi pertanyaannya tentang saya sudah download di laptop atau PC, tetapi ketika mau install KineMaster selalu tidak bisa. Nah, itu terkadang memang kendalanya eh, ada yang tidak terpenuhi begitu ya. Jadi, misalnya dari spesifikasi laptopnya atau misalnya apa ya, kemarin saya lupa, tetapi ada mungkin terlalu tinggi untuk emulatornya atau bagaimana. Nah, itu menjadi kendala juga. Jadi selain misalnya spesifikasi laptopnya udah bagus, tapi ada bagian-bagian misalnya pada eh, apa sih namanya, kecepatan atau apanya begitu ya, itu memang ada bagian, ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi sehingga eh, emulatornya itu terkadang tidak cocok dengan spesifikasi laptop yang sudah ada begitu. Nah, maka dari itu sebenarnya KineMaster ini sebenarnya untuk desain, bukan desain ya, kemudahan aksesnya itu sebenarnya lebih lebih mudah kita memakai smartphone ketimbang laptop karena itu banyak kendala. Terkadang emulatornya tidak cocok. Emulator emulator tuh kan banyak jenisnya. Nah, terkadang emulatornya tidak sesuai atau mungkin terkendala kurang bagus begitu ya. Jadi kalau KineMaster memang kalau saya sendiri pribadi saya sarankan menggunakan smartphone saja. Itu akan lebih mudah juga. Karena ketika memakai emulator terkadang ketika kita sudah melakukan apa namanya, membuat project begitu di laptop KineMaster terkadang medianya itu tidak muncul. Nah, itu jadi kendala lain lagi ketika KineMaster sudah jalan, tetapi terkadang media yang kita simpan di PC itu tidak terbaca, di PC atau laptop tidak terbaca. Nah, itu banyak kendala-kendala. Jadi lebih mudah itu kalau saya sarankan di smartphone saja. Ya, baik, terima kasih Bu Lia dan mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Lia beberapa Bapak Ibu yang sudah menyampaikan di meeting chat. Silakan Ibu Lia.
Baik, Mbak Melisa bisa diulang pertanyaannya? Ya, silakan Ibu Lia bisa langsung menanggapi beberapa Bapak Ibu yang sudah merespon di meeting chat, Bu Lia. Mungkin untuk mengefektifkan waktu saja, Bu Lia. Silakan. Mulai dari Bapak Heru Guritno, Ibu Lia. Rekaman suara, terkait rekaman suara, Bu Lia. Bagaimana, apakah juga digabungkan dengan videonya, begitu. Masih mute, Ibu Lia? Baik, untuk rekaman suara Bapak Ibu, ini tergantung kalau misalnya dimunculkan hanya gambar begitu, kemudian Bapak Ibu butuh ada suara narasi yang masuk di situ, itu bisa. Jadi memang tadi belum sempat ya saya praktekkan cara memasukkan suara. Di situ ada pilihan memasukkan di apa namanya di sebelah kanan kalau tidak salah tadi, di bagian sebelah kanan itu ada tulisan audio. Nah, tulisan audio diklik saja di situ. Yang penting suaranya itu sudah Bapak Ibu simpan di folder perangkatnya begitu. Atau bisa juga direkam secara langsung juga bisa Bapak Ibu. Tinggal diklik saja itu bagian bawah rek. Nah, ada tulisan di lingkaran ya di sebelah kanan fitur utamanya itu kan ada tulisan REC atau rekaman. Itu diklik saja. Bisa langsung rekam suara di situ. Kalau misalnya salah bagaimana? Ada kok bisa dihapus, tinggal diklik saja suaranya. Nah, di situ akan muncul pilihan hapus atau ada semacam gambar tempat sampah di sebelah kiri. Itu bisa dihapus. Itu mudahnya KineMaster. Oke, itu Mbak Melisa. Ya, baik Ibu Lia. Kemudian dari Ibu Nikmah, Bu Lia, terkait belum bisa membuat intro. Ketika klik mix, muncul lanjutkan buat akun atau lanjut dengan Google. Lalu Ibu Nikmah bertanya, saya pilih yang mana, Bu? Begitu. Jadi ketika kita pilih mix begitu, kenapa yang muncul malah buat akun atau lanjut ke Google kayak begitu ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sebenarnya KineMaster yang terinstall Bapak Ibu belum login. Jadi kalau mau login, di fitur utama ketika kita baru buka, ya, ketika baru buka di situ ada tulisan saya. Di paling bawah ada tulisan saya. Pastikan di situ Bapak Ibu sudah login pakai email yang Bapak Ibu biasa pakai supaya tidak diminta kembali karena memang ketika kita memakai template yang sudah disediakan di KineMaster, kita diupayakan kita sudah masuk begitu, kita sudah login. Kalau tidak login kan istilahnya kita baru ngintip-ngintip saja, belum tergabung ke situ begitu. Makanya kita diminta, nah kalau ditanya ini saya pilih yang mana, buat akun atau lanjut dengan Google. Kalau saya sarankan langsung lanjut dengan Google saja supaya tidak perlu registrasi panjang-panjang lagi. Jadi langsung pilih akun Google yang biasa Bapak Ibu gunakan. Gitu. Ya, baik Bu Lia. Kemudian pertanyaan dari Bapak Modesta Boko, apa di KineMaster bisa membuat materi ajar matematika yang berhubungan dengan akar dan juga pangkat? Begitu Bu Lia. Apakah di KineMaster bisa membuat materi ajar matematika yang berhubungan dengan akar dan juga pangkat? Sangat bisa, Bapak Ibu. Bisa hanya saja memang kita tidak bisa mengetikkan formula seperti akar, pangkat, begitu ya. Jadi hanya terbatas. Tetapi bagaimana triksnya? Karena saya juga sering bikin materi ajar matematika, biasanya saya memang sudah siapkan. Jadi memang dalam bentuk gambar begitu, istilahnya saya screenshot atau saya jadikan bentuk gambar, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal dikroma saja. Misalnya Bapak Ibu screenshotnya latarnya itu warna putih begitu ya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan, pilih kunci kroma seperti tadi begitu, baru hilangkan warna kuncinya itu yang warna putih, jangan yang hijau. Jadi nanti otomatis warna putihnya itu akan hilang, kemudian nanti akan tertinggal tulisan formula matematikanya. Karena pernah juga saya apa namanya tulisan Arab begitu ya.
gitu, ayat-ayat begitu, kan tidak mungkin saya ketikkan di KineMaster begitu. Jadi triknya seperti itu. Jadi dalam bentuk gambar dulu, baru nanti kita hilangkan backgroundnya. Gitu. Ya, baik Bu Lia. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang memang mengajar atau mengampu matematika begitu. Jadi tips dan triknya tadi dari Bu Lia, Bapak Ibu silahkan bisa screenshot gambar, kemudian bisa dimasukkan dan kemudian di chroma begitu dihapus latar belakangnya atau backgroundnya begitu ya Bapak Ibu. Sedikit tips dari Ibu Lia terkait bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan equation di video Bapak Ibu. Nah, kemudian Bu Lia mungkin ini pertanyaan terkait penggunaan KineMasternya dari Bapak atau Ibu Refki, apakah harus online begitu Bu Lia? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi malam bahwa kalau kita mau edit pakai KineMaster tidak perlu jaringan begitu ya, tidak perlu. Jadi offline pun masih bisa kita menggunakan. Hanya saja kalau kita mau mengunduh di toko aset, misalnya mau cari jenis font atau transisi ataupun stiker atau efek-efek lainnya yang ada di toko aset KineMaster, barulah kita memakai jaringan begitu. Seperti tadi ketika kita memakai template, kalau kita mau memakainya begitu, kita harus menggunakan jaringan. Kalau cuma edit biasa seperti yang tadi, itu masih aman, tidak perlu jaringan. Mungkin Ya, itu, Pak Melis. baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lia. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir begitu. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki aset yang sudah di-download, kemudian Bapak Ibu ingin mengedit videonya, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan jaringan atau data, begitu ya Bapak Ibu. Jadi masih aman begitu untuk mengeditnya. Tapi kalau Bapak Ibu mendownload beberapa aset di toko aset, tentunya itu menggunakan beberapa jaringan begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada Bapak Diar yang sudah raise hand. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk pembuatan itu ya video itu gimana caranya supaya bisa menarik ke siswa utamanya kelas 2? Ya, cukup itu saja Bapak Diar. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Diar atas pertanyaannya. Menarik sekali ini Bu Lia. Mungkin bisa membagikan tipsnya gitu Bu Lia. Silakan. Baik, bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik untuk siswa kelas 2 begitu ya. Tergantung kita lihat dulu materinya bagaimana. Kalau untuk kelas 2 biasanya mereka kan lebih suka yang tampilan gambar-gambar, full gambar begitu ya. Atau bisa juga mungkin tergantung dari materinya. Kalau materinya memang berupa tutorial, bagaimana dilakukan semenarik mungkin tutorialnya. Misalnya gurunya yang seolah-olah mengajar di situ, tetapi ya disesuaikan. Jangan seperti kita sedang mengajar anak-anak yang lebih dewasa, jadi disesuaikan dengan usianya. Begitu. Jadi gambarnya dipilih semenarik mungkin begitu. Atau videonya sebenarnya ini karena keterbatasan waktu sehingga fitur-fitur yang ada di KineMaster tidak bisa saya kenalkan semua. Sebenarnya ada juga efek yang membuat gambar yang tidak bergerak itu bisa kita pindahkan posisinya misalnya dari arah kanan ke kiri atau atas ke bawah atau bola yang seolah-olah eh, bola yang diam bisa seolah-olah bergerak itu bisa. Hanya saja prosesnya memang agak lama seperti itu. Jadi mungkin tips saya eh, ketika kita mau mengajar atau membuat video pembelajaran, imajinasi kita yang sebenarnya menentukan bagaimana bagus tidaknya video. Kalau kita punya imajinasi, oh kayaknya saya mau menampilkan seperti ini. Bagaimana merealisasikan? Nah, kita cari fitur yang ada di KineMaster, apa yang kira-kira bisa mewujudkan itu. Nah, di situ makanya penting juga kita explore lebih jauh fitur-fitur yang ada di KineMaster. Tetapi saya juga sudah tuliskan di slide presentasi itu fitur-fitur saya sudah perkenalkan sedikit banyak sudah ada di situ fungsi-fungsinya. Gitu. Ya,
Baik, terima kasih Ibu Lia telah menjawab pertanyaan dari Bapak Diar tadi terkait bagaimana caranya agar kita bisa membuat video yang bisa menarik siswa, di mana siswanya adalah siswa kelas 2. Jadi pertama tadi tergantung materi yang Bapak Ibu buat begitu. Kemudian banyak gambar karena anak-anak kelas 2 tentunya lebih menyukai gambar dan gambar dipilih semenarik mungkin. Dan tentunya Bapak Ibu silakan bisa explore beberapa fitur-fitur yang ada di KineMaster. Dan juga terkait fitur-fitur tersebut, Bapak Ibu sudah dipaparkan semua di PowerPoint Ibu Lia, yang mana Bapak Ibu nanti bisa mempelajari sendiri begitu untuk fitur ini gunanya apa begitu secara lebih lanjut begitu nggih Bapak Ibu. Karena untuk beberapa PowerPoint yang mungkin materi Ibu Lia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga nanti akan kami bagikan juga begitu sehingga Bapak Ibu bisa belajar mandiri juga tentunya. Nah, dan tentunya Bapak Ibu perlunya Bapak Ibu ini untuk bisa langsung mempraktekannya karena Allah bisa karena terbiasa. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu takut tidak bisa begitu, Bapak Ibu tidak perlu merasa takut seperti itu begitu. Silahkan Bapak Ibu bisa explore terkait bagaimana cara memanfaatkan Kinemaster ini begitu. Dan ketika ada kendala pun Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan Bu Lia karena di WhatsApp grup juga sudah terdapat nomor Ibu Lia dan bahkan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan kendalanya di WhatsApp grup begitu. Jadi nanti Ibu Lia akan membersamai Bapak Ibu letak kesulitannya di mana begitu silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya begitu. Nah, ini ada Bapak Heru Guritno, Ibu Lia. Jika merekam di luar ruangan, bisakah hasilnya terdengar jernih tanpa ada suara-suara yang lainnya? Begitu, Ibu Lia. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita ngerekam di luar, apakah suaranya akan terdengar jernih seperti itu ya? Nah, ini mungkin di luar teknis. Kita lihat dulu apakah di luar itu memang sangat-sangat bising. Nah, kemungkinan akan sulit untuk jernih sepenuhnya. Tetapi di KineMaster itu ada sebenarnya fitur bagaimana merubah atau mengurangi kebisingan begitu, tetapi tidak akan maksimal kalau memang terdengar sangat-sangat apa namanya sangat bising begitu. Mungkin tips dari saya, ketika kita mengambil suara di luar itu kan kalau suara rekaman ya, kalau kita mengajar berbicara misalnya di luar, itu kan sudah ada. Sekarang ada, apa namanya, alat perekam begitu yang memang khusus untuk mengurangi kebisingan itu kan sudah ada. Tetapi kalau bising-bising amat mungkin akan tetap saja akan terdengar ada begitu. Kalau benar-benar terdengar jernih sepertinya mungkin akan sulit ya Bapak Ibu. Oke, Ibu Lia. Jadi di KineMaster juga ternyata ada Bapak Ibu untuk mengurangi noise atau bising begitu nggak Bapak Ibu. Akan tapi kalau terlalu bising begitu, tentunya KineMaster juga masih belum mampu untuk membuat sejernih itu. Kemudian Ibu Lia memaparkan bahwasanya Bapak Ibu juga bisa nih menggunakan alat perekam yang mana yang sudah tersebar begitu ya Bapak Ibu bisa menggunakan alat tersebut di mana untuk mendapatkan hasil suara Bapak Ibu yang jelas begitu. Ya, mungkin itu Ibu Lia pertanyaan-pertanyaan yang ada di malam hari ini dan sepertinya sudah terjawab semua Ibu Lia. Sudah terjawab semua di meeting chat juga sudah. Ya, mungkin ini Ibu Lia satu kali saja untuk demonstrasi untuk mengurangi kebisingan suara begitu Ibu Lia di KineMaster-nya. Mungkin bisa Bisa diberi contoh didemonstrasikan. untuk mengurangi kebisingan begitu ya. Mungkin Nggih. saya tidak bisa praktekkan untuk malam ini karena ini saya lihat waktunya juga ya.
Karena memang agak panjang itu prosesnya, bukan agak panjang bagaimana, akan sedikit rumit karena beberapa fitur yang ada di sini. Tetapi kalau untuk mengurangi kebisingan yang betul-betul kurang, itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya mengurangi sedikit saja begitu. Nah, kalau di efek suara di KineMaster itu sebenarnya banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, bisa efek merubah suara juga ada. Misalnya untuk merubah, memperlambat atau mempercepat suara itu juga ada di KineMaster. Nanti Bapak Ibu bisa dieksplor sendiri ketika Bapak Ibu memasukkan media audio di dalam proyek KineMaster-nya. Nanti akan muncul pilihan fitur-fitur untuk ke suara. Mungkin bisa dilanjut besok malam untuk audionya. Iya, Ibu Lia. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, karena memang waktunya kita terbatas di waktu, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti di pertemuan ketiga Bapak Ibu akan didemonstrasikan juga bagaimana Bapak Ibu bisa mengurangi kebisingan tersebut, begitu nggih Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu silahkan untuk explore apa saja fitur-fitur yang ada di KineMaster dan apa saja manfaat fitur-fitur tersebut begitu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu menyimak materi dari Bulia, tidak hanya menyimak step by step yang telah dipaparkan oleh Bulia, akan tetapi Bapak Ibu di sini juga mempraktekkan secara langsung. Tidak perlu malam ini harus praktek begitu nggih Bapak Ibu, akan tapi Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya besok atau beberapa hari lagi karena di rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan begitu. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini pasti memiliki banyak kesibukan yang mana Bapak Ibu akan terganggu, sedikit terganggu terkait prakteknya begitu. Tidak bisa malam ini Mbak saya begitu karena memang sangat sibuk juga tentunya, tetapi keren-keren sekali nih Bapak Ibu masih menyempatkan hadir di malam hari ini, yang mana seharusnya Bapak Ibu bisa beristirahat di malam hari ini setelah em, ada jadwal yang padat di sekolah, akan tapi Bapak Ibu masih bersama dengan kami, bersama dengan Ibu Lia untuk menyimak materi untuk menambah ilmu dari Ibu Lia. Keren-keren sekali, semoga bermanfaat Bapak Ibu, semoga berguna juga dan tentunya semoga Bapak Ibu bisa menghasilkan karya berupa video pembelajaran. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya, dan tentunya Bapak Ibu terkait rekaman Zoom meeting dan presensi nantinya akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi. Baik, mungkin untuk pertemuan kedua ini bisa kita cukupkan Bapak Ibu. Dan di pertemuan ketiga sudah ada Ibu Suharni yang menunggu nih terkait kelanjutannya. Dan tentunya Bapak Ibu yang lain sangat antusias sekali terkait se-powerful apa sih KineMaster dan bagaimana pemanfaatan KineMaster ini untuk membuat video pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu masih tetap bersama kami dan kami harap Bapak Ibu tetap semangat begitu di pertemuan ketiga, yaitu pertemuan terakhir besok ya Bapak Ibu, di waktu yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ibu Lia atas pemaparan materi yang luar biasa. Terima kasih atas berbagi ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang masih semangat dan antusias sekali. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Baik, kami dari Guru Inspiratif Indonesia mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bapak Ibu.